Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ardina dan teman saya Nur Ikhwani. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang tokoh filsafat yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang pendidikan anak usia dini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah tokoh reformasi Islam yang berasal dari keluarga terpandang, terkaya, dan terhormat. Banyak para ulama juga mengakui bahwa ia amat sangat kaya dan juga berilmu. Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu konsep pendidikan anak yang dikemukakan Ibnu Qayyim secara umum tentang dalam karyanya yang berjudul Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maudud. Di dalam buku itu Ibnu Qayyim menjelaskan konsep pendidikan anak yang muaranya itu diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Hadis. B. Masa kehamilan atau prenatal. Menurut Ibnu Qayyim, mengapa wanita itu bisa hamil? Karena bercampurnya nutfah laki-laki dan nutfah perempuan melalui persetubuhan. Masa kehamilan paling cepat itu menurut Ibnu Qayyim adalah 6 bulan, yang paling lama itu 6-7 tahun. Masa kehamilan atau masa kelahiran atau postnatal. Sejak anak baru lahir ke dunia, pokok-pokok pendidikan mulai diberikan secara tepat, yaitu pertama penyambutan yang hangat ke atas kelahirannya, kedua mengazankan di telinga anak. Fase perkembangan anak sejak lahir hingga 2 tahun, pertama itu mentahniknya, kedua melaksanakan akikah, ketiga membedong, keempat mencukur rambutnya, kelima pemberian nama yang baik, keenam menyusui, dan ketujuh menyapihi anak. Selanjutnya fase perkembangan anak sejak usia 2 tahun hingga 5 tahun. Menurut Ibnu Qayyim, di perkembangan anak umur segitu harus segera diberikan pendidikan melalui arahan atau bimbingan dan pembinaan semaksimal mungkin sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak-anak yang solehah. Selanjutnya fase perkembangan anak umur 9-10 tahun. Di sini anak-anak sudah bisa melakukan ibadah. Untuk bisa melakukan ibadah, kewajiban mereka untuk beriman. Nah, jika memang mereka tidak mau jika disuruh, bisa dipukul. Fase perkembangan anak pubertas 12 atau 15, yaitu masa baligh. Pertumbuhan fisik jasmani berlangsung secara cepat, lebih cepat dari perkembangan jiwanya. Oleh karena itu, cepatnya pertumbuhan fisik yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan jiwanya, ia membutuhkan bantuan dan perhatian yang lebih. Selanjutnya, masa perkembangan anak masa baligh. Pada masa ini, anak sudah mempunyai tanggung jawab sendiri dalam kaitannya dengan syariat agama. Maka pendidikan pada usia ini lebih ditekankan pada pemberian tanggung jawab. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutin oleh teman saya bernama Nur Ikhwani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.